Putri dari Prodi S1 Kebidanan dari Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya mendapatkan materi fisika kesehatan biokimia, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan suhu tubuh manusia. Baiklah, ini adalah tugas kedua saya dari fisika biokimia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengaturan suhu tubuh manusia berdasarkan kaidah fisik dan kaidah metabolisme. Di sini ada dua kaidah fisika dan kaidah metabolisme. Yang pertama akan kita bahas tentang kaidah fisika. Pengaturan suhu pada kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh, dan secara fisik diantaranya kemungkinan yang akan terjadi adalah suhu badan tinggi melebihi normal, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi badan. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit agar panas tak banyak keluar ke lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita beralih kepada penjelasan tentang pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot seperti otot rangka. Nah, ini adalah otot rangka. Kemudian ada kelenjar adrenal. Ini juga kelenjar adrenal. Kemudian ada kelenjar tiroid. Ini yang disebut dengan kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang. Begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Hormon epinefrin dan norepinefrin bertindak dengan 1. Meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan. 2. Meningkatkan tekanan darah. 3. Meningkatkan metabolisme badan. 4. Meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa. Di antara kemungkinan yang mungkin terjadi ialah 1. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak. 2. Kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Yang mempengaruhi suhu tubuh adalah 1. Kecepatan metabolisme basal. 2. Rangsangan saraf simpatis. 3. Hormon pertumbuhan. 4. Hormon tiroid. 5. Hormon kelamin. 6. Demam peradangan. 7. Status gizi. 8. Aktivitas.
9. Gangguan organ, 10. Lingkungan. Nah, sekarang kita beralih kepada penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai suhu tubuh normal berdasarkan usia. Suhu tubuh orang dewasa berkisar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu tubuh 38 derajat Celcius dikategorikan demam. 39,5 derajat Celcius masuk kategori demam tinggi dan 41 derajat Celcius dikategorikan demam sangat tinggi. 2. Suhu tubuh anak kecil. Normal untuk anak kecil berusia 3-10 tahun berkisar 35,5 derajat Celcius atau 32,5 derajat Celcius. Sedangkan suhu tubuh normal bagi bayi yaitu bayi yang berusia 0-2 tahun berkisar 36,6 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Nah, sekarang kita membahas tentang penyakit yang berkaitan dengan suhu tubuh. Yang pertama, demam, yaitu terjadi karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran, kelebihan produksi panas, sehingga suhu di dalam tubuh tidak bisa normal kembali. 2. Hipertermia, yaitu peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan panas. 3. Yaitu hipotermia, yaitu pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin, mempengaruhi ketidaknyamanan tubuh untuk memproduksi panas sehingga mengakibatkan hipotermia. Setelah itu ada kelebihan akibat panas, yaitu terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Setelah itu ada heat stroke, yaitu lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut dengan heat stroke. Nah, itulah penjelasan-penjelasan tentang pengaturan-pengaturan suhu tubuh pada manusia. Demikian penjelasan dari saya tentang materi fisika, kesehatan biokimia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.